Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pertolongan kepada kita, masih memberikan rahmatnya kepada kita untuk kita semuanya menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini penuh dengan kekhusyuan sampai pada hari yang ke-24. Berapa Pak? 22 ya, 24 kok kepengen segera hari raya. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, lembut sekali. Hari pertama kita mengawali puasa, rasa-rasanya cukup berat untuk bisa mencapai 30 hari ke depan. Tapi alhamdulillah setelah makan sahur pagi itu, kemudian jam 9 mungkin perutnya juga sudah kerucuk-kerucuk, jam 10 juga demikian, zuhur sudah mulai lemes, kemudian sampai kita ketemu berbuka itu begitu bahagianya. Ini bisa kita lewati. Hari kedua mungkin sudah tidak seberat hari pertama, lebih-lebih yang tidak terbiasa puasa. Nah kemudian sampai kemudian sekarang mencapai 22 hari, rasa-rasanya semakin ringan. Dan ini tiba-tiba lembut sekali mau habis. Tinggal beberapa hari lagi, 8 hari sudah mau habis. Antara Ramadan meninggalkan kita atau kita yang akan ditinggalkan Ramadan itu. Kita meninggalkan Ramadan juga bisa. Lembut sekali. Nah saat itu kita berdoa kepada Allah biasanya, ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan tahun yang akan datang. Jangan-jangan Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini adalah bagian dari terkabulnya doa kita di akhir tahun, di tahun 2024. Akhir Ramadan itu, saat itu kita sedang berdoa juga, ya Allah, perjumpakan aku dengan Ramadan yang akan datang. Nah, senyampang Allah mempertemukan ini, maka kita maksimalkan dengan sangat baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema pada malam hari ini adalah membangun keluarga harmonis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita harus membangun rumah tangga secara harmonis baru cinta Allah datang kepada kita, ataukah kemudian kita cinta Allah lalu kemudian Allah akan membalik hati-hati kita, keluarga itu, untuk kemudian terbangun keluarga itu menjadi harmonis. Sebetulnya bisa dua-duanya. Bisa ikhtiarnya adalah kita bangun rumah tangga itu secara harmonis. Bagaimana caranya nanti? Kita coba kemudian menyampaikan itu. Atau dengan kita mencintai Allah, lalu Allah mendatangkan rahmatnya sehingga keluarga kita ini menjadi harmonis. Bapak Ibu, tadi sebelum berangkat saya membuka data statistik di Sidoarjo dengan pertanyaan asumsi awal saya, yaitu berapa jumlah keluarga yang berpisah atau perceraian di Sidoarjo ini. Ada yang sudah membuka beritanya Pak? Data statistik? Tidak ada ya? Alhamdulillah ya. Itu kira-kira jumlahnya adalah 4.615. Itu selama Januari sampai November 2024. Karena kalau sekarang 2025, ini kira-kira nanti di penghujung 2025 itu akan kemudian dihitung total. Ini menurut dari Wakil Bupati Sidoarjo, bahwa salah satu di antara penyebabnya karena beliau saat kemudian sidak itu hampir
setiap bulan atau setiap hari itu ada 80 sampai 90 orang mengajukan itu. Jadi ini luar biasa di Sidoarjo, tapi ini masih mendingan Pak. Sidoarjo itu ada yang lebih banyak lagi Pak. Kira-kira di mana Pak? Tidak tahu ya? Masya Allah. Jadi ada yang lebih banyak lagi. Surabaya ini termasuk kelas A Pak. Nah Surabaya ini masih kalah juga Pak ternyata yang banyak itu daerah sana timur, mulai Jember dan lain sebagainya. Ternyata dalam 1 tahunnya itu mencapai sekitar 7.000 pengajuan itu. Kok tahu? Kebetulan saudara saya di pengadilan di sana, pengadilan agama. Jadi datanya ada. Lah apa faktor dari penyebab munculnya ini terjadi? Termasuk banyaknya perpisahan itu menarik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama menurut Bu Wakil Bupati ini Sidoarjo itu karena ketidakcocokan. Inilah yang nanti saya akan hubungkan dengan harmonis di situ. Ketidakcocokan. Yang kedua ada varian baru Pak, yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu apa yang disebut dengan pinjol, pinjaman online. Ternyata ngeri Pak pinjaman online itu. Saya beberapa waktu yang lalu juga menyelesaikan teman-teman itu, ternyata bunganya saja itu berbunga. Jadi bunganya itu berbunga. Makanya Bapak sekalian wis gak usah mikir pinjaman online. Walaupun besok itu kepengin mudik, kalau ndak punya uang wis mudik saja. Nek gak ono kendaraan mulih melaku ya gak apa-apa. Nah sekarang kan ke Mekah saja ada yang jalan itu. Daripada kemudian tidak ada uang lalu memaksakan diri ingin flexing di kampung kita. Kemarin ada dialog yang menarik itu ya. Itu kemudian sampai pinjam. Lalu hasil pinjamannya nanti kembali itu dalam kondisi sudah susah. Wis habis uangnya kemudian kembali ke kota. Ya bayangkan itu kalau terjadi. Jadi 2 varian ini. Nah, kemudian fokusnya sekalian, ternyata penyebab dari salah satu penyebab dari perpisahan ini, banyaknya perpisahan karena ketidakcocokan. Dalam bahasa lain itu kurang harmonis. Maka kita perlu membangun keluarga kita, keluarga muslim ini adalah membangun keluarga yang harmonis di bawah ridha Allah. Membangun harmonis. Lah kalau berbicara tentang harmonisasi, Bapak Ibu, kita bagi yang pecinta musik itu ada namanya musik itu orkestra Bapak Ibu. Bagi yang pecinta musik, di situ ada perbedaan mulai dari pemain gitar, pemain saksofon, macam-macam. Tetapi kemudian ternyata dengan perbedaan itu bisa diharmonisasi menjadi sesuatu yang indah, enak didengar, lalu dilihat juga apik. Maka dalam konteks keluarga, mungkin ada 1-2 dalam keluarga itu anggota keluarganya, tetapi terjadi perbedaan-perbedaan, namun ketika diharmonisasi dalam keluarga itu, maka akan muncul keindahan-keindahan, ketenangan-ketenangan itu. Mungkin dalam bahasa agamanya adalah sakinah mawaddah warahmah, dengan harmonisasi. Karena kalau menuntut kesamaan semua, rasanya juga tidak bisa. Karena memang masing-masing kepala itu punya ide masing-masing, punya keinginan masing-masing. Kadang-kadang suaminya ingin rumahnya menghadap ke timur, istrinya ingin menghadap ke selatan. Akhirnya Pak Tukang juga bingung, ya sudah dihadapkan ke atas saja. Karena saking bingungnya itu. Nah apa? Perlu diharmonisasi. Lah di dalam pelajaran pentingnya orkestra ini, maka yang tidak kalah penting, yang pertama adalah harus ada konduktor, harus ada pemimpin, harus ada kepala keluarga. Kepala keluarga itu cuma satu Pak. Kalau kepala keluarga itu lebih dari satu, nanti susah. Jadi harus satu. Dan di dalam agama kita diajarkan kepala keluarga itu adalah kaum laki-laki. Itu kepala keluarga. Maka bagaimana kemudian mengarasmen kepala keluarga atau konduktornya di dalam keluarga itu harus punya visi ke depan. Apa visinya? Tidak sekedar visi, tetapi digambarkan. Visi kita kita membangun rumah tangga ini sebetulnya visinya untuk apa? Tujuan kita ini untuk apa? Kalau tujuannya itu adalah untuk agama, untuk mencari ridha Allah, itu pondasi yang sangat baik untuk terbangunnya harmonisasi yang kemudian Allah cinta pada keluarga itu. Maka untuk mencari ridha Allah inilah yang kemudian menjadi aspek dasar dan terpenting bagaimana kita membangun keluarga. Sehingga ketika mencari ridha Allah, tujuan membangun keluarganya
Andai kata ada masalah-masalah, maka kita akan mampu menyelesaikannya. Bukankah tujuan kita membangun keluarga ini untuk mencari ridho Allah? Kenapa mencari ridho Allah kok tidak mencari jalan supaya Allah itu ridho kepada kita? Maka akan selesai. Mendidik anak juga demikian. Mungkin jengkel hati kita terhadap salah satu anak kita, saking nemene kira-kira begitu. Tapi kenapa kemudian ketika kita tujuannya membangun keluarga, mendidik anak adalah mencari ridha Allah, maka akan ada solusi-solusi yang terbaik. Nah, ini Bapak sekalian. Yang kedua, selain ada konduktor yang kemudian punya visi ke depan dan cita-cita membangun keluarga itu untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka harus saling mendukung. Yang kedua, selain punya visi membangun keluarga, juga saling support, saling mendukung. Bapak Ibu sekalian, 2 hari yang lalu dirilis oleh World Happiness Report, negara-negara yang paling bahagia di dunia ini. 10 besar, Pak. Ada yang sudah baca, Pak? Indonesia nomor berapa, Pak? Indonesia itu 2 hari yang lalu, Pak, Indonesia nomor 84, Pak. Masih lumayan, Pak. 84. Tingkat kebahagiaannya itu yang paling bahagia itu, Pak, Finlandia. Finlandia itu paling bahagia, Pak. Lah ternyata apa unsur kebahagiaan yang mereka capai itu? Ternyata mengukurnya bukan karena faktor ekonomi, tetapi adalah ada dukungan antar keluarga, antar pertemanan, dan adanya kepercayaan itu diantaranya. Jadi bayangkan mereka itu saking keyakinannya begitu terhadap dukungan teman-temannya, dukungan keluarga itu, bahkan dalam kondisi andai kata dompet itu hilang di tempat yang jauh, itu kembali, Pak, dan itu menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan itu. Kalau di sini, Pak, tertinggal di kamar mandi kira-kira isih ana apa ora? Alhamdulillah, karena sing nemono takmir dan jamaah Raudhatul Jannah insyaallah kembali, ya kan? Kembali insya Allah. Jadi begitu. Lah ini Finlandia, Pak. Lah sekarang kemudian yang menarik lagi, Amerika itu turun dari 23 turun 24 urutannya, Pak. Kalau Indonesia itu nomor 84. Lumayan sekali lagi. Masih di bawahnya Malaysia lah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi turun. Kenapa turun? Ini termasuk diikuti turunnya yang agak ekstrim itu adalah Singapura ternyata, Pak. Apa faktor penyebab turunnya? Karena indikasi semakin banyak anak-anak itu, orang-orang di sana itu makan sendiri, Pak. Jadi makan sendiri pun diukur terkait dengan kebahagiaan, harmonisasi dalam itu, sehingga lahirlah kebahagiaan itu. Lah kita momentum di Ramadan ini diajarkan melalui buka bersama di masjid, buka bersama di rumah. Andai kata surveinya kok hari ini, saya punya keyakinan Indonesia bisa nomor 1, Pak. Andai kata Ramadan ya, sayangnya ini kan mulai 2022 sampai 2024 dan mau masuk 2025 itu kemudian surveinya itu. Nah ini Bapak sekalian, maka perlu kita ini ternyata bersama keluarga, bersama teman-teman kita untuk saling support dan mendukung. Kemudian saya percepat saja. Yang ketiga adalah memberikan waktu produktif terhadap keluarga. Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian, waktu itu harus kita berikan yang produktif. Ternyata waktu itu tidak perlu panjang kadang-kadang untuk ketemu keluarga itu, apalagi adalah kita kaum laki-laki yang tugasnya mencari nafkah. Ternyata yang dibutuhkan hanya sebentar perhatian kita, fokus, itu menjadi produktif. Jangan sampai ketemu makan bersama dalam satu meja yang sama, tetapi masing-masing memanfaatkan gadgetnya. Maka itu bisa jadi tidak memunculkan harmonisasi di situ. Maka ini menjadi penting, ya, menjadi penting. Nah kemudian yang berikutnya adalah jika ada kesalahan itu diperbaiki secara bersama-sama. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, berdoa, memohon kepada Allah. Dan di dalam Al-Quran kita diajarkan pada surat, misalnya surat Al-Furqan ayat 74 itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu
Usahakan tidak pernah lupa kita, entah itu usai sholat ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, qurrata ayun, penyejuk hati, dipandang enak dan lain sebagainya, dan jadikanlah aku imam bagi mereka semua. Qurrata ayun dalam tafsir Jalalain itu dimaknai sebagai bentuk ketaatan pasangan ini ataupun anak keturunan kepada Allah. Jadi akan tampak indah ketika anaknya, keluarga itu semakin taat kepada Allah. Di dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisyab itu dimaknai qurrata ayun itu adalah seorang anak dan anggota keluarga yang suka berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Allah maupun berbuat baik kepada sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita mampu membangun harmonisasi dalam keluarga kita penuh dari rasa dan rahmat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.